kembali mengucapkan selamat datang kepada Dewan Juri bersama dengan rombongan dan selamat siang. Ini cuaca panas-panas, BMKG bilang cuaca pancaroba. Jadi untuk tim Dewan Juri bersama dengan pelayan khusus tetap jaga kesehatan supaya sebelum Jumat Agung orang masih fit. Baik, saya Cynthia Ambana bersama dengan teman saya Vikaris Fernando Kerbulan akan memandu para tim juri yang terhormat untuk melakukan penilaian di Taman Pasca. Jadi sebelum masuk di Taman Pasca, di sini ada gambaran singkat mengenai prosesi penghukuman atau jalan Via Dolorosa yang dijalani dan dilalui oleh Yesus Kristus. Itu dibuat secara singkat, gambaran mengenai perjalanan pemberitaan kepada Yesus Kristus. Tema daripada Pasca yang kami buat saat ini yaitu yang menguatkan kebaikan, kebenaran dan juga keadilan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, para tim penilai, bahkan juga pendamping, kita akan melihat mulai dari kubur kosong. Ini yang dilakukan, yang dibuat oleh jemaat, bahkan seluruh tim yang ada. Kita bisa melihat kubur kosong yang membuktikan bahwa Yesus telah bangkit di dalamnya, yaitu tersisa hanya kain kafan. Mari kita masuk ke dalam. Ya, tim juri yang terhormat, sebelum memasuki, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang. Jadi di taman di depan ini, saya ingin menjelaskan sedikit. Di sebelah kanan saya, nanti ada, karena ini adalah kegiatan Germita, jadi disediakan logo Germita. Untuk di sebelah kiri saya, sebelah sana, yang sana itu, mungkin nanti kalau ada orang-orang masuk, orang kira cuma hiasan, sekedar hiasan, padahal itu telur Pasca yang diwarnai dengan berbagai warna-warna unik. Ya, selanjutnya mari kepada tim juri. Di sini Taman Pasca ini Taman Pasca yang didekorasi oleh kelompok rumah tangga 12. Oh iya 11. Kalau untuk yang di bawah itu kelompok rumah tangga 12. Dan di sini dekorasi yang memvisualisasikan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Kalau bisa dilihat di sini penampakan gua yang dibuat divisualisasikan kepada kita selaku jemaat Tuhan, bahkan juga boleh dilihat oleh BPMS, bahkan tim penilai. Ini gua yang dibuat untuk menggambarkan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan di sini Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan Simon Petrus sesuai dengan pembacaan Alkitab Lukas 24 ayat 34. Ya benar, kalau di dalam Lukas 24 ayat 34 hanya disebutkan sekilas bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Simon, tetapi secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Lukas ini bagaimana prosesi yang dilakukan atau yang terjadi pada saat penampakan Yesus kepada Petrus. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang kelima, di sana digambarkan dengan jelas bahwa urutan setelah Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, ia menampakkan diri kepada Simon Petrus. Ya, mari Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya kita lihat Taman Pasca yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 8, yakni Yesus menampakkan dirinya kepada kedua orang murid yang pergi ke Emmaus. Ya, sesuai dengan yang kita lalui, jalan ini juga menggambarkan bagaimana perjalanan dua orang murid yang sedang menuju ke Emmaus. Dan pada saat itu mereka tidak menyadari akan keberadaan Yesus yang telah bersama-sama dengan mereka. Tapi kemudian setelah Yesus menyingkapkan mata mereka dan mereka mengerti bahwa di dalam perjalanan mereka begitu bergebu-gebu membahas tentang kebangkitan dan karya keselamatan Allah yang dilakukan melalui kebangkitan Yesus ini. Situ ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-31. Ini dibuat begitu dengan bahan-bahan yang alamiah. Ya, selanjutnya di dalam ada pelayan Tuhan yang cantik-cantik sedang menunggu. Ini pelayan khusus dari kelompok rumah tangga 7. Di sini Taman Pasca yang dimana Yesus menampakkan diri kepada 10 muridnya tanpa Thomas. Iya benar, disampaikan oleh pengarah tadi bahwa ini merupakan visualisasi bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada 10 muridnya, tidak termasuk Thomas di sini. Kemudian di sini sebelah sini Yesus kemudian menampakkan diri kepada
murid, termasuk di dalamnya Thomas, yang padahal Thomas mengatakan bahwa jikalau benar-benar Tuhan itu telah bangkit, aku akan membuktikannya dengan menunjukkan jariku ke dalam lubang paku yang ada di tangan dan tusukan tombak yang ada di lambungnya. Ini divisualisasikan di dalam karya di dalam taman bagian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya termasuk juga Thomas, berdasar pada Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Ini dirangkaikan dengan botol-botol plastik, bahkan juga bunga-bunga, menggambarkan bagaimana kreativitas yang Tuhan berikan untuk kita berkarya, mengelola dan menggunakannya sebagai sesuatu yang indah dan berguna. Iya, Dewan Juri yang terhormat, kali ini Taman Pasca unik ini. Mau tunggu Dewan Juri sampai sini supaya boleh lihat. Jadi ini merupakan Taman Pasca dari kelompok rumah tangga 5. Unik sekali, ada DP Parao, ada DP Soma. Jadi mungkin nanti Dewan Jurinya dari ikan nanti minta Papenatua ke RT 5. Jadi Taman Pasca ini di mana Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di pantai Danau Galilea. Ada DP ikan sana, tim Yuri. Benar sekali. Ini sungguh luar biasa, totalitas dalam mempersiapkan gambaran atau visualisasi bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 7 murid, termasuk di dalamnya Simon Petrus, yang kemudian ketika ia melihat Yesus di tepi pantai yang memanggil mereka dan mengadakan mujizat kepada mereka, memberkati jaring mereka sehingga awalnya mereka yang tidak memperoleh ikan kini memperoleh berkat ikan yang begitu melimpah. Dan menyadari hal tersebut, Petrus kemudian melompat ke laut bersembunyi karena dia malu tidak menggunakan pakaian. Ya, selanjutnya Taman Pasca yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 4, yang dimana Yesus menampakkan diri kepada 11 orang di bukit daerah Galilea. Di dalam visualisasi ini juga kita mengenal bagaimana Yesus kemudian menyampaikan amanat agung untuk membaptis, untuk menggembalakan domba-dombanya, bahkan untuk menyampaikan kabar sukacita Injil kepada seluruh manusia yang ada, yang telah dipilih dan ditetapkan untuk diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Taman Pasca yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 3, yang uniknya di sini, tim Yuri, biasanya kan sana pakai baliho. Kalau ini dorang pakai kreasi tangan anak kelompok rumah tangga. Jadi ini kalau malam gagak sekali Bapak. Benar. Ya, silakan Vika. Luar biasa. Ini karya tangan yang begitu menggambarkan berkat, talenta, bakat yang Tuhan berikan kepada manusia untuk berkarya, dan menggambarkan keindahan itu melalui jemaat Tuhan dari kelompok rumah tangga 3. Di sini berdasar pada 1 Korintus 15 ayat 6, di mana Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang di saat itu. Ya, mari Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya di sini Taman Pasca yang disiapkan oleh kelompok rumah tangga 2, yang mana Yesus menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-7, setelah menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang, Yesus menampakkan diri kepada saudaranya yaitu Yakobus. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-7. Jadi bisa dilihat ada pohon digambar, bahkan pohon nyatanya juga itu ada. Ya, mari. Di belakang sini juga ada visualisasi daripada salib yang dibuat dari tempurung di atas buah hati, yang menggambarkan bagaimana penebusan yang dilandaskan kepada berdasar pada kasih Allah itu sendiri. Sini juga ada salib, 3 salib yang dibuat, salib yang besar menggambarkan salib Kristus itu sendiri. Tadi ada yang tagad. Jadi ini gimana Yesus terangkat ke sana? Jadi ini menjadi visualisasi yang terakhir yang dibuat sebagai gambaran Yesus yang berangkat ke surga, dan juga menutup visualisasi dari Taman Pasca menggambarkan prosesi kebangkitan Yesus sampai
prosesi Yesus terangkat ke sorga. Nah, mungkin menjelaskan bagaimana bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan Taman Paskah ini, mulai dari kayu kelapa, mulai dari bahan gelas aqua, sampah, bahkan juga di situ ada botol-botol plastik. Tadi saya katakan bagaimana bagaimana kita digambarkan akan kreativitas persatuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, membuat sesuatu hal yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Dalam makna teologisnya kita juga sebagai manusia berdosa yang harusnya juga terbuang dan tidak bernilai, tetapi salib Kristus dia justru menjadi sukacita atau harapan memberikan nilai kesan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan juga ada salib ini terbuat dari bambu. Salib ini terbuat dari bahan bambu. Mengapa mengambil bambu? Karena ini sangat unik. Yang pertama yaitu bahwa bambu tidak bertumbuh satu-satu batang. Maksudnya tidak bertumbuh sendiri-sendiri. Dia bertumbuh berkerumunan, bertumbuh bersama. Ini menggambarkan ada persekutuan, ada ikatan tali kasih yang tercipta mulai dalam pembuatan Taman Paskah ini. Bahkan juga dalam harapan perjalanan kehidupan selanjutnya, kasih Allah itu juga akan terus mempererat, mempersatukan, mengukuhkan, membuat kehidupan umat itu menjadi mulia di dalam karya-karya pelayanan yang dilakukan. Sehingga mengapa harus bambu? Yang kedua yaitu karena bambu itu bertumbuh dari akar dulu. Dia mungkin dilihat lama dalam proses pertumbuhannya, tetapi kalau dilihat bambu itu akan memperkuat akarnya. Itu juga menjadi pesan teologis bagi kami jemaat Tuhan yang ada di Gereja Panggilan, bahkan juga mewakili wilayah Oluwagene, bahwa betapa dasar iman akan Yesus Kristus itu sangat penting dalam pertumbuhan, dalam kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Dan mungkin itu saja. Kenapa juga kalau misalnya bertanya kenapa menggunakan stola ungu, karena ini masih dalam masa-masa Minggu Sengsara. Dan juga stola ungu atau warna ungu ini menggambarkan akan eratnya keterikatan hubungan antara penderitaan dan penebusan. Jadi penebusan dan penderitaan itu satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga karya keselamatan yang Yesus lakukan tentunya tidak jauh daripada yang namanya kita merenungkan pengorbanan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan pastinya kalau sudah Paskah kami juga akan mengganti dengan warna merah. Itu yang dapat kami sampaikan, dapat kami gambarkan keterangan yang boleh kami presentasikan kepada panitia tim penilai dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Terima kasih. Ya, dan pesan terakhir para dewan juri yang terhormat, kalau ada waktu malam berfoto kayak sekali kalau malam. Demikian acara selanjutnya diserahkan kepada panitia HRD.